Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channel Lona Sari. Seperti biasa, Lona akan menceritakan kisah teman-teman kita. Ya, kita mulai dari kisah teman kita yang pertama. Benar sekali, aku sudah mengalami keajaiban sholawat. Kondisi saya saat ini benar-benar sedang berada di titik terendah. Benar-benar miskin. Karena suami sedang tidak mempunyai pekerjaan tetap sehari-hari sejak Januari lalu. Alhamdulillah dengan keajaiban sholawat saya benar-benar tertolong. Allah sering menolong saya, bahkan sangat sering sekali. Bahkan hal-hal yang mustahil pun menjadi mungkin. Saya benar-benar terselamatkan saat saya benar-benar membutuhkan perlindungan dan pertolongannya. Allah benar-benar melindungi dan menolong saya. Kalau ditanya saat ini saya punya uang berapa? Saya hanya punya uang Rp2.000 saja yang saya pegang buat jaga-jaga. Ini saya saat ini lagi terpuruk, tapi suatu saat nanti saya yakin Allah pasti menolong saya. Kemarin aja ada yang tiba-tiba datang ke sini membawakan singkong 1 kilogram dan salak 1 kilo. Hal yang gak bisa saya beli saat ini. Kadang ada yang tiba-tiba datang membawa beras, telur, gula, minyak, dan lain-lainnya. Semacam sembako. Sering sekali dan banyak sekali. Saya mengalami hal tersebut. Terkadang saya lagi duduk nih, tiba-tiba aja datang orang yang gak dikenal ngasih uang 4.000 ke anak saya. Meskipun hanya 4.000, tapi saya sangat bersyukur karena di saat itu saya benar-benar gak pegang uang dan gak punya uang sama sekali. Dan saya mendapatkan keajaiban itu semua karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang di saat-saat saya benar-benar khawatir, saya amalkan sholawat. Alhamdulillah gak lama kemudian suami saya dapat telepon di mana ada yang membutuhkan jasanya dia. Alhamdulillah sepulang dari itu dapat uang. Alhamdulillah selalu ada pertolongan dari Allah melalui perantaranya. Dan saya yakin dalam hati ini adalah kuasa Allah. Berkat sholawat dan istighfar yang saya sampaikan kepada Allah, insya Allah akan selalu ada aja jalan pertolongan dari Allah. Teman-teman, itu tadi cerita teman kita ya. Yang Lona bisa petik dari kesimpulan dari cerita teman kita ini, hal yang sangat mengagumkan ketika Lona membaca ceritanya adalah teman kita ini walaupun dalam kondisi yang sangat kekurangan, bahkan dia bilang dia miskin, tapi dia tidak pernah mau mengeluh, mengharapkan belas kasihan dari orang-orang sekeliling, meminta-minta, tapi dia hanya berpegang teguh dengan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia terus mendawamkan sholawat dan istighfar. Dan alhamdulillahnya Allah selalu mengirimkan pertolongan dari pintu yang gak diduga-duga. Selalu, sangat sering, dan itu dia selalu syukuri itu. Bahkan kadang banyak sekali manusia yang sudah banyak ditolong Allah, sudah diberi kelebihan oleh Allah, tapi ngerasa gak pernah puas. Selalu ngerasa kayak, ini masih kurang, ini belum kebeli, ini belum tercapai. Sedangkan teman kita ini dalam kondisi dia yang sangat sempit ini, dia terus melapangkan dadanya, melapangkan hatinya, dan terus bersyukur kepada Allah. Dan dia yakin bahwa Allah itu udah men-setting semuanya ini karena Allah itu maha berkuasa. Allah sudah mengatur segala kehidupan dia, dan dia yakin Allah pasti bantu. Apapun permasalahan hidup dia, pasti Allah bantu. Dan itu tidak mudah kita ditegur oleh teman kita ini bahwa sebenarnya sehari-hari kita ini udah sangat harus banyak yang disyukuri. Ya, banyak banget orang yang menganggap 2.000 atau 4.000 aja itu udah besar. Sedangkan kita yang mungkin punya uang 5 juta, punya uang 3 juta, 2 juta, tapi selalu ngerasa, uangku cuma segini. Besok kebutuhan aku masih banyak. Dan gimana ya aku harus mendapatkannya, Mbak Lona? Gimana ya Mbak Lona Allah menghijabah doaku? Padahal doa kalian bisa-bisa menuntut Allah supaya kalian dapat uang ratusan juta, puluhan juta. Sedangkan di luar sana sangat banyak sekali orang-orang yang
cuma megang 2.000 atau 4.000 tapi bersyukur dan gak pernah nuntut neko-neko ke Allah. Walaupun sebenarnya kita meminta apapun ke Allah sah-sah aja ya teman-teman ya. Setiap manusia itu punya kebutuhan masing-masing dan punya impian masing-masing. Jadi selama kita mintanya ke Allah bukan minta-minta ke orang lain, itu gak masalah, dibebaskan. Bahkan Allah tuh seneng kalau hambanya rajin meminta kepada Allah. Cuman hal ini kita jadikan renungan dan teguran buat diri kita supaya lebih bersyukur gitulah. Bahwa kita jangan mau kalah sama teman kita ini. Dia aja dalam kondisi seperti ini masih terus berlapang dada, pikirannya dewasa, tidak bersuuzon ke Allah, bahkan dia husnuzon banget ke Allah ya. Jadi jangan mau kalah sama orang-orang yang mungkin hidupnya lebih sempit dari kita, tapi hati dan pikirannya tidak sempit. Itu kita bangga banget ya. Oke, kita next lanjut ke cerita teman kita berikutnya. Meskipun ada pekerjaan utama, namun penghasilan yang masih kurang ini tetap saya syukuri dan berusaha curhat memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akhirnya mendapatkan petunjuk, mendapatkan pekerjaan freelance. Sholawat sangat-sangat berpengaruh sekali Mbak Lona. Terima kasih Mbak Lona. Next, ke cerita teman kita yang terakhir. Benar sekali Mbak, uang sedikit tapi anak saya diluluskan TNI dan uang menjadi cukup Mbak. Anak yang ketiga lulus tes kuliah dan dapat kuliah negeri Mbak di universitas negeri. Padahal uang saya tuh walaupun ada tapi cuma sedikit. Bisa lulus kuliah di universitas negeri berkat sholawat nariyah. Oke teman-teman, segitu aja sharing Lona tentang cerita-cerita teman-teman kita, tentang kekagumannya akan dahsyatnya dari rajin mendawamkan sholawat. Jujur Lona pribadi pun sampai detik ini alhamdulillah masih mencintai sholawat. Ya walaupun kadang masih suka pindah-pindah ya. Kayak kemarin-kemarin itu kan Lona lagi rajin banget nariyah. Sekarang ini lagi rajin banget sholawat Ibrahimiyah teman-teman. Sekarang lagi rutin membaca sholawat Ibrahimiyah dan plong banget kayak dibuka banget petunjuk. Sama kayak sholawat nariyah, sholawat Ibrahimiyah itu kayak meneduhkan hati, menenangkan jiwa, lebih melindungi dari mara bahaya, ya, memberikan rezeki juga, tidak berlimpah tapi cukup gitu loh, cukup untuk sehari-hari. Pokoknya tidak Allah izinkan kita tuh kekurangan dalam segi keuangan gitu loh. Ada aja terus. Jadi kalau duit udah mau habis nih, ada lagi duit masuk gitu. Ya tapi nggak bergelimpangan ya. Kita cukup saja sudah bersyukur. Nah dulu kan Lona sempat rajin banget tuh mendawamkan sholawat Ibrahimiyah. Tapi sempat ngerasa kayak kok nggak ngefek ya. Karena ya itu. Tapi kalau nggak setuju nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini yang sesuai dengan pengalaman Lona. Dari kecil itu Lona taunya bacaan sholawat Ibrahimiyah itu pakai Sayyidina. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barokta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Dari dulu belajar sholat waktu kecil, kita yang dipelajari dari manapun, dari sekolah, dari orang tua, pakai Sayyidina. Tapi akibat berkembangnya lah nih zaman sekarang ini, info-info sana sini banyak beredar, banyak banget yang nyuruh Sayyidinanya dihapus. Ya jangan pakai Sayyidina karena terlalu mengagung-agungkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Ya jadi sehingga membacanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awal-awal kayak kikuk gitu, kayak bingung gitu, kok kayak aneh ya gitu. Tapi ngikutin terus, udah baca sampai 100, 200, 300. Tapi ya B aja, biasa aja. Akhir-akhir ini mulai terpikir untuk baca sholawat Ibrahimiyah lagi, tapi pakai Sayyidina. Jadi lengkap kayak yang tadi Ona bacain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim gitu ya, sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Baca rutin sehari 100, nanti naik 150, pokoknya pelan-pelan. Alhamdulillah teman-teman, hidup tuh tenang banget.
Bahkan pelan-pelan nih kayak agak diduakan ini sholawat nariyah. Karena kalau nariyah kan panjang banget ya teman-teman ya. Panjang banget gitu loh. Kayak harapan. Nah kalau sholawat Ibrahimiyah kan agak lebih simple, agak lebih ringkes daripada sholawat nariyah. Jadi agak lebih enak ngejar ke 200, 300 gitu. Jadi ya itu sih yang Nona rasakan sejak membaca sholawat Ibrahimiyah, kok melakukan pengurusan apapun tuh lancar. Terus kayak hal-hal yang ditakuti itu kayak tiba-tiba terlewati. Terus cerita dikit nih. Kemarin itu jemput mertua sama suami. Mobil Lona sama suami kan ganjil ya. Tapi kita itu ngejemput ke kawasan yang nggak ganjil genap. Jadi pokoknya aman deh dari ganjil genap. Nah pas lagi jemput tuh aman tuh. Gimana ceritanya suami mau ke arah rumah ibu mertua mau nganterin, ngelihat Google Maps, nggak tahu gimana kelempar macet, masuklah ke kawasan ganjil genap. Nah itu Pak Polisi lagi patroli semua. Nah tapi alhamdulillah entah kenapa karena mobil banyak dan Pak Polisinya juga lagi fokus. Pak Polisinya nggak rame kan, jadi mungkin terbatas fokus ke mobil-mobil yang lagi ketangkep gitu, yang kebetulan pakai ganjil juga. Udah deh, suami cepat masuk ke arah tol, udah nggak berapa lama tembus ke rumah mertua. Ya walaupun tetap ada ini ya, tilang elektronik ya, tapi kan setidaknya kita nggak ditahan SIM, nggak yang maksudnya berurusan sama Pak Polisi di jalan gitu, enggak gitu loh. Kalau misalnya nanti tetap kena tilang elektronik ya udah ntar kita bayar ya sebagai warga negara yang baik. Tapi setidaknya malam itu tuh aman banget. Perjalanan kemana-mana cespleng. Kayak kemarin juga liburan sama temen-temennya anak Lona, berenang rame-rame, bawa mobil salah satu mamanya temennya Mia. Itu tuh aman banget perjalanannya dari pagi sampai pulang. Jadi bener-bener sholawat Ibrahimiyah itu number one banget ya teman-teman ya. Kalau kita rajin dan yakin untuk mendawamkannya, insya Allah mantap. Kemarin tuh pas lagi mau bawain, udah kelamaan gak upload ya, baca tuh chat-chat teman-teman kita yang lama yang ngasih testimoni. Banyak banget teman-teman yang kayak nanti Lona gabungin deh yang Ibrahimiyah ya. Saya rajin Mbak, dari dulu mendawamkannya cuma satu, sholawat Ibrahimiyah aja. Akhirnya saya yang udah lama gak hamil-hamil, akhirnya positif hamil Mbak Lona. Ada lagi yang rutin mendawamkan sholawat Ibrahimiyah, udah lama nganggur, akhirnya dapat kerja. Jadi benar-benar kata mereka, Mbak sebenarnya sholawat Ibrahimiyah itu bagus sekali Mbak, asalkan kita sungguh-sungguh mendawamkannya. Nanti kalau ada beberapa teman-teman yang ngomong, ya sekarang Mbak Lona udah ke Ibrahimiyah nih, udah nggak nariyah lagi. Mungkin yang ngomong adalah pengawal nariyah, semangat membaca nariyah gara-gara Mbak Lona. Ya balik lagi ya teman-teman ya, ada kalanya nanti Mbak Lona tiba-tiba baca Adrik nih, tiba-tiba baca Jibril. Sebenarnya kan semua sholawat itu bebas ya, semua sholawat itu bagus, kinerjanya bagus. Sekarang gimana hati kita aja mau mendawamkannya dengan rutin gitu. Tapi ya Lona saat ini lagi tergila-gila sama sholawat Ibrahimiyah yang pakai Saidina ya teman-teman ya. Jadi lancar pengurusan apapun, kayak suami sekarang juga lagi ngurus tentang kerjaannya lancar banget. Ya tapi tentunya diimbangi dengan tahajud dan mengaji Al-Quran ya. Buat teman-teman semua yang mau share testimoni tentang tahajud, tentang sholawat, boleh banget komen di video-video Lona atau DM Instagram ke @lonasari_id. Ada di description video. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.